Long pull yang saya pakai ini bahan mahoni ya. Dan panjangnya itu 3 meter. Jadi kalau misalkan yang dipakai waktu event kemarin itu setahu saya panjangnya cuma 270 cm ya. Yang saya lihat kebanyakan adalah ini selalu ditarik ke belakang terus maju. Ya, selalu begitu. Jadi ditarik dulu baru disodok. Nah, kenapa menurut saya itu kurang tepat? Wing Chun, Yipman. Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi saya dengan Glenn Wong dan saya ditemani oleh Rafael. Ya, kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Saya hari ini mencoba untuk memberikan masukan, ya masukan. Jadi disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan nanti di sini itu nanti dikembalikan lagi kepada teman-teman buat dicoba, ya. Apakah memang yang saya sampaikan itu make sense atau tidak, ya. Saya cuma mau memberikan masukan dari sudut pandang saya selama saya latihan materi yang akan saya bahas pada malam hari ini. Nah, jadi kemarin waktu event di Bewok, saya ada lihat ya teman-teman ya teman-teman junior ada yang bermain long pull ya. Tapi di sini saya nggak ngomongin formnya, ya. Saya nggak ngomongin formnya, karena formnya udah mengikuti arahan dari standar yang di sana. Tapi ada beberapa poin yang menggelitik saya untuk saya ngomong, gitu. Karena hal ini berhubungan dengan teori sama konsepnya pada saat kita bermain long pull. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman nanti mungkin menganggap apa yang saya sampaikan ini bisa dipakai, siapa tahu ya form dari permainan long pull yang teman-teman praktekkan bisa lebih cakep. Ya, bisa lebih cakep. Oke, kita langsung aja. Mudah-mudahan 30 menit cukup. Ya. Karena saya sengaja meluangkan waktu di sela-sela latihan di Rawamangun. Ya. Oke. Sengaja saya ngajak Rafael, ya nanti saya mau bereksperimen dengan Rafael untuk membuktikan suatu gerakan, ya, yang nanti akan ditunjukkan ya. Nah, Rafael ini belum tahu long pull, ya belum tahu sama sekali long pull, formnya seperti apa nggak tahu, tapi sering megang, sering main ya, sering megang, sering main. Main iseng-iseng doang gitu kan. Nah, oke, langsung aja. Jadi poin pertama, ingat ya, disclaimer, untuk bentuk sekali lagi saya tidak ikut campur, ya, tapi saya ingin memberikan beberapa poin yang perlu diperbaiki pada saat kita bermain long pull. Oke, yang pertama, ini panjang. Long pull yang saya pakai ini bahan mahoni. Ya, dan panjangnya itu 3 meter. Jadi kalau misalkan yang dipakai waktu event kemarin itu setahu saya panjangnya cuma 270 cm. Ya, jadi 2,7 meter doang. Sedangkan yang saya punya 3 meter. Dan di sana itu kalau nggak salah bahannya itu kayu meranti. Lebih ringan daripada mahoni. Jadi kalau teman-teman mau nyoba 3 meter seperti apa beratnya, silakan datang ke Rawamangun. Silakan coba dengan toya yang saya pegang ini. Ya, saya ada 2 macam di sini. Yang saya pegang lebih berat, yang ini lebih ringan. Nah, apa yang ingin saya kasih, ya, itu berdasarkan teori dan konsep yang selama ini saya latih dengan long pull. Jadi bukan berarti, wah kalau kayak gitu nanti cara pakainya untuk pakai tangkis dan pukul itu harus sama. Enggak harus sama. Tetapi saya ingin ngasih poin-poin yang benar-benar
membuat suatu form dari permainan long pool itu cakep kelihatannya. Karena kemarin yang saya lihat rata-rata 80% semua bahu kirinya itu loncat pada saat main long pool. Terutama pada saat nyodok sama pada saat kita gerakan seperti ini. Ya, gerakan seperti itu. Itu semua bahunya loncat. Saya juga nggak ngerti apakah teman-teman itu pada saat saat ikut event ini menghafal sebelumnya atau memang sudah melakukan latihan-latihan sebelumnya jauh-jauh sebelum event. Kalau cuma 1 bulan 2 bulan ya untuk menghafal form tentunya balik ke perkataan saya sebelumnya bahwa kita harus ngerti teorinya dulu, kita harus ngerti konsepnya dulu. Form itu gampang, yang penting kita pahamin dulu kuncinya. Kan yang penting itu kuncinya gitu. Kalau kita paham cara bawa mobil, mau bawa mobil apapun selama SIM-nya tetap SIM A, pasti akan lancar. Ya, jangan bawa mobil sedan tiba-tiba larinya ke mobil truk atau kontainer, itu beda caranya, SIM-nya juga lain. Oke, kita lanjut yang pertama ya, yang pertama nih. Waktu kita nyodok, ya, yang saya lihat kebanyakan adalah ini selalu ditarik ke belakang terus maju. Ya, selalu begitu. Jadi ditarik dulu baru disodok. Nah, kenapa menurut saya itu kurang tepat? Kita balik lagi. Senjata adalah perpanjangan dari tangan. Tangan perpanjangan dari tubuh. Itu konsep awal yang teman-teman pelajari pada saat megang senjata. Apapun, teman-teman mau jago nunchaku, ya kan? Teman-teman mau jago golok dan lain sebagainya. Yang penting pemahaman bahwa senjata itu adalah perpanjangan dari tangan. Oke. Coba Rafael taruh dulu long pull-nya. Saya mau nunjukin dulu. Sodokan long pull itu diambil dari bentuk waktu kita mukul dengan straight punch, ya. Jadi kalau misalkan Rafael pasang asking hand, ya, mansau, kemudian saya mau nyerang, kira-kira antara satu waktu nyerang itu kita begini, atau dari sini kita langsung ke depan. Ada dua tuh. Silakan teman-teman mikir dulu, ya. Saya ulang ya. Saat kita mukul seperti ini, atau kita mukul langsung dari bentuk seperti ini langsung ke depan. Nah, pilih antara dua itu. Oke? Nah, nanti jawab sendiri lah ya, jawab sendiri. Yang penting saya kasih masukan dulu. Yang lain juga sama nih, yang lagi lihat di sini nih. Ini sebagai dasar nih. Kenapa yang tadi saya bilang waktu kita nyodok begini di ayun itu adalah kurang tepat? Bukan salah ya, kurang tepat. Kalau misalkan itu pada saat realita, saat real kita mau pakai gerakan seperti itu sah-sah aja. Nggak ada yang larang. Mungkin sodokannya jauh lebih kuat, ya. Tapi esensinya nggak nyambung dengan pukulan straight punch. Dimana kita mukul itu kan harus dari sini langsung ke sana, gitu. Ya, jadi saya lebih suka pakai yang kedua, yang masuk tangannya langsung ke depan tanpa ditarik, karena akan telat. Logikanya pada saat tangan saya ditarik dan nyerang, saya akan ketemu dengan tangannya Rafael yang ini. Dia pasti akan mukul duluan, ya kan? Karena saya menghilangkan yang namanya tangan bertahan yang di depan, karena saya tarik. Begitupun tangan yang belakang. Kalau misalkan saya mau masuk, yang ini pasti langsung ke depan. Bukan saya begini untuk masuk, itu pun telat. Nah, berdasarkan konsep itu, kita pakai ke permainan long pull. Jadi waktu nyodok itu tetap dari sini, langsung masuk ke sana. Baru naik, ya. Jadi dari sini tuh langsung masuk ke sana, baru naik. Itu poin pertama, ya. Cara nyesuainya apa?
silakan teman-teman cari videonya yang menjadi dasar dari form yang kita lakukan. Ya, yang teman-teman lakukan waktu itu. Dasarnya form itu dari mana? Silakan dilihat lagi, benar tidak dengan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau misalkan, oh kurang tepat Mas Glenn, silakan tulis di kolom komentar, nggak masalah. Oke, itu yang pertama poinnya ya. Karena ini yang saya yakini waktu saya latihan long pull. Terus poin kedua yang perlu diperbaiki juga adalah pada saat sesudah nyodok, kan ada posisi di mana teman-teman melakukan gerakan seperti ini, kemudian menggerakkan si long pull ke bawah, gitu. Nah, kebanyakan yang terjadi kemarin adalah pada saat sesudah nyodok, tangannya ada di sini, ya, dan melakukan begini. Kalau orang yang nggak kuat untuk kontrol di depan, yang ada itu adalah begini tangannya. Si tangan kiri itu nggak kuat nahan ujung long pull, dia akan naik. Dan itu yang kebanyakan kelihatan kemarin saya lihat loncat bahunya. Kalau itu balik lagi ke konsep dasar konsep dasar tangan kosong, bahu naik itu tenaganya udah nggak ada, hilang. Tenaga udah hilang. Kita buktikan sekarang dengan Rafael. Makanya saya undang Rafael ke sini untuk membuktikan apa yang dia rasakan pada saat dia melakukan seperti itu. Jadi anggapnya kenapa Rafael saya masuk sini, saya ingin nunjukkan bahwa long pull ini sebenarnya sangat berat untuk remaja seusia Rafael. Ya. Karena saya pun kalau misalkan belum tahu triknya, ya ini bukannya sulap ya, tapi memang ada caranya, itu pasti akan berat juga ini. Ya, sama. Oke, kita coba ya. Oke, Rafael silahkan pegang. Nah, saya mau kamu melakukan 2 bentuk gerakan. Sama yang kayak tadi saya. Kamu angkat dulu ininya. Kaki nggak usah ini ya. Nggak usah pakai mafu segala macam. Kamu kan belum tahu long pull. Jadi nanti waktu kamu udah lurus begini, coba kamu kedepanin sedikit. Oke, kamu naikin ujungnya, terus kamu gerakin begini. Ya gitu. Silakan dicobain. Ini yang pertama dulu. Jauhin dulu dari badan. Nah, kamu gerakin begini. Lihat ujungnya dong. Jangan lihat saya. Ngapain lihat saya? Kayak mau di gitu aja sama saya. Jangan takut. Ya, gerakin kayak tadi, kayak gini. Ke atas turun, ke atas turun. Gimana? Berat. Berat ya? Berat ya? Nah, biar kedengeran karena mic-nya ada di sini.